Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, video kali ini adalah video yang berisi materi tentang pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Nah, video ini adalah video yang dibuat dalam rangka pemenuhan tugas dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 17. Yang pertama adalah saya sendiri, Gregorius Alden Sungalangi, dengan NIM 21061104062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Amato dengan NIM 2106111040191. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tuyu dengan NIM 2106111401591. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal-personal yang kompeten di bidangnya. Sedangkan dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Yang kedua ada desain sistem, yaitu perencanaan atau penggambaran secara umum terkait sistem yang akan kita buat. Yang ketiga ada implementasi sistem, yaitu menjalankan atau melaksanakan sistem yang telah kita buat atau sistem yang telah diperbaiki. Saat ini saya akan menjelaskan tentang diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram mendeskripsikan arus data dalam sebuah organisasi untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada dan merencanakan sistem yang baru. Dan saya akan menyebutkan elemen-elemen dalam diagram arus data. Yang pertama, sumber dan tujuan data. Yang kedua, arus data. Yang ketiga, proses transformasi. Dan keempat, penyimpanan data. Yang pertama, sumber dan tujuan data dalam diagram arus data mewakili suatu organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang dihasilkan sistem. Yang kedua, arus data mewakili arus data antara pemrosesan, penyimpanan, serta sumber dan tujuan data. Arus data dapat terdiri dari satu atau lebih bagian data. Dan ketiga, proses mewakili transformasi data. Dan keempat, penyimpanan data adalah tempat menyimpan data baik secara permanen maupun temporer. Diagram arus data tidak memperlihatkan media penyimpanan secara fisik seperti disk dan kertas, tetapi bersifat deskriptif. Dan saya akan menyebutkan simbol-simbol yang ada dalam diagram arus data. Simbol gelombang menggambarkan suatu entitas atau proses di mana aliran data yang masuk diubah menjadi data keluar. Simbol aliran data mewakili jalur untuk data. Dan simbol entitas eksternal menggambarkan sumber atau tujuan data di luar sistem. Dan simbol penyimpanan data mewakili tempat penyimpanan data. Menggambarkan, dan saya akan menyebutkan untuk menggambar diagram arus data terdapat beberapa tahapan, yaitu 1. Memahami sistem, 2. Mengabaikan aspek tertentu, 3. Sistem tersebut misalnya proses pengendalian dan kegiatan pengendalian, 3. Menempatkan batas sistem, 4. Mengembangkan diagram konteks, 5. Mengidentifikasi seluruh alur arus data dan masuk atau keluar dari batasan sistem termasuk asal data dan susunan. Akhirnya 6. Mengelompokkan arus data mana yang terdiri dari satu atau lebih bagian data. 7. Mengidentifikasi proses transformasi. 8. Mengelompokkan proses transformasi. Dan 9. Mengidentifikasi seluruh file atau penyimpanan data. Yang ke-10 mengidentifikasi seluruh sumber dan tujuan data. Yang ke-11 memberi nama seluruh elemen diagram arus data.
Yang ke-12 membagi diagram arus data dalam subsidi. Ke-13 memberi nomor urut pada setiap proses. Ke-14 mengulangi prosesnya. Yang ke-15 menyiapkan kopi akhir. Dan membagi diagram arus data ke dalam subdivisi. Diagram arus data dibagi ke dalam subdivisi sehingga ke tingkat yang rendah bertujuan untuk menyediakan peningkatan jumlah rincian dan informasi mengenai arus data yang lebih rinci, termasuk bagian-bagian yang terlibat di dalamnya. Tingkat diagram arus data yang paling tinggi dinamakan diagram konteks, yaitu diagram yang memberikan deskripsi secara ringkas dan umum. Diagram konteks menunjukkan sistem pemrosesan data dan entitas eksternal yang merupakan sumber serta tujuan dari input dan output sistem. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart atau bagan alir. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, flowchart ini menunjukkan aliran informasi dari dokumen sumber dalam catatan akuntansi sesuai dengan prosedur atau proses dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, flowchart ini adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, penggunaan flowchart memudahkan analis sistem untuk memahami, membuat, memodifikasi, dan merancang sistem. Nah, di dalam flowchart atau bagan alir ini terdapat simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini yang pertama ada terminal, yaitu menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Nah, yang kedua itu ada dokumen, simbol ini menggambarkan dokumen yang merupakan formulir untuk merekam transaksi. Nah, contohnya seperti faktur atau nota. Nah, selanjutnya ada kegiatan manual. Nah, simbol ini menggambarkan kegiatan manual yang terjadi dalam sistem akuntansi. Yang selanjutnya ada garis alir. Nah, simbol ini menggambarkan arah dan proses pengolahan data. Selanjutnya ada simbol catatan. Nah, menggambarkan catatan yang digunakan dalam menggolongkan data setelah data dicatat pada formulir atau dokumen. Oke, selanjutnya ada simbol keputusan. Nah, simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat di dalam proses pengolahan data. Selanjutnya ada simbol keterangan. Nah, simbol ini menunjukkan bahwa adanya tambahan catatan untuk memperjelas bagan alir. Selanjutnya ada simbol arsip. Nah, simbol arsip ini menggambarkan arsip atau tempat menyimpan dokumen. Nah, dalam simbol arsip ini biasanya terdapat huruf A, N, atau T yang menunjukkan tata cara penyusunan arsip. Jikalau huruf A menunjukkan bahwa arsip ini disusun berurut berdasarkan abjad. Jikalau N berdasarkan nomor, dan jikalau T itu berdasarkan tanggal atau waktu. Nah, saya akan menjelaskan juga 3 macam bagan alir. Nah, yang pertama itu ada bagan alir dokumen. Diagram yang menggambarkan arus dokumen melalui berbagai departemen dan fungsi dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yaitu bagan alir sistem. Nah, bagan yang menunjukkan gambar diagram arus data melalui serangkaian operasi dalam sistem pemrosesan data otomatis. Nah, dan selanjutnya itu bagan alir program. Nah, ini menunjukkan proses penjelasan yang dibutuhkan oleh auditor untuk memperjelas proses yang dituangkan pada bagan alir sistem. Oke, sekian materi dari kelompok kami, kelompok 17. Jikalau ada salah kata yang kurang berkenan bagi teman-teman, kami semua mohon maaf dan terima kasih.